Halo, perkenalkan nama saya Ardelia Puspita Dewi dan Nama saya Sylvia Juliana. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah salah satu teori pembelajaran yang paling tua. Walaupun terdengarnya cukup kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan. Teori behavioristik ini nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi di dunia pendidikan kita. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan pada tingkah laku seseorang yang sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Teori ini juga menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini juga berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama yaitu Edward Thorndike. Edward Thorndike merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Thorndike memiliki pengertian dari teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret, yaitu bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Thorndike dikenal akan percobaannya yang paling fenomenal, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Yaitu, ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat transparan yang mengurung kucing tersebut dan makanan di luar tempat pengurungan itu. Kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya, dan inilah yang diamati oleh Thorndike. Pada awalnya, kucing berusaha untuk meloncat ke sana kemari untuk meraih makanan yang dilihatnya. Sampai pada akhirnya kucing tersebut tidak sengaja menyentuh knop yang membukakan jalan dari tempat transparan tersebut dan memperbolehkan kucing meraih makanan yang dilihatnya. Percobaan ini dilakukan beberapa kali hingga kucing secara otomatis melakukan gerakan menyentuh knop untuk membuka jalan agar ia bisa mendapatkan makanan. Tokoh kedua yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini lebih dikenal pada julukannya Pavlov saja. Pada tanggal 14 September 1849 hingga 27 Februari 1936 yang merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov cukup terkenal di dalam pembahasan teori behavioristik dikarenakan percobaannya terhadap anjing. Nah, pada percobaan ini tuh sering dilakukan dengan memperlihatkan makanan kepada anjing. Anjing tersebut kemudian akan mengeluarkan air liurnya yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan untuk makan tersebut. Pada percobaan ini juga dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan. Sehingga ketika Pavlov mencoba membunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, akan secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liurnya.
Nah, dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat agar mendapatkan penggulangan respon yang kita inginkan. Sementara itu, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Skinner adalah seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon. Respon menghasilkan konsekuensi. Pada akhirnya, konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Oke, selanjutnya itu ada implementasi di dalam pendidikan, yaitu implementasi teori belajar behavioristik di dalam dunia pendidikan ini cukup terlihat dari beberapa contoh. Misalkan, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa akan disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan dikarenakan penekanan prinsip pemberian hukuman atau punishment. Akan tetapi teori ini tak selamanya dipandang buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan atau reinforcement yang berupa sebuah pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap yang positif di dalam pembelajaran. Sehingga pada teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang cukup tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Teori behavioristik ini banyak dikritik dikarenakan sering sekali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, hingga sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behavioristik adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua yaitu segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behavioristik mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yaitu perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Dan yang ketiga yaitu behavioristik berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Selanjutnya itu ada tahap-tahap perkembangan behavioristik, yaitu ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama itu perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung sering terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, atau kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat daripada pihak individu sendiri untuk membuat perubahan.
Selanjutnya yaitu kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Teori belajar ini dinilai cukup cocok dengan pembelajaran dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik serta pembiasaan yang disiplin. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mereka bisa menerapkannya sebaik mungkin. Yang kedua yaitu materi pembelajaran dirancang secara khusus. Materi pembelajaran yang diberikan sangat detail. Individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik karena banyaknya materi yang diberikan. Harapannya, peserta didik bisa memahami semua pelajaran yang diberikan. Yang ketiga yaitu membangun konsentrasi individu. Teori belajar ini memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang mungkin didapatkan. Motivasi ini dimunculkan sebagai dorongan bagi individu tersebut agar selalu siap untuk memunculkan respon. Dan harapannya mereka bisa membangun konsentrasi sebaik mungkin ketika sedang belajar. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Teori belajar ini cukup cocok diterapkan pada individu, terutama anak, yang dinilai masih membutuhkan dominasi orang tuanya. Teori ini berperan dalam memberikan pendidikan dalam bentuk pengarahan pola pikir, melatih memberikan respon cepat dengan membentuk konsentrasi secepat mungkin. Selain itu, teori ini memang membantu anak-anak yang berhasil belajar berdasarkan hasil pengulangan atau tipe anak yang bisa belajar dengan cara meniru. Dan yang kelima yaitu perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Hasil dari pembelajaran menggunakan teori belajar ini lebih bisa diamati. Hal ini terjadi karena perubahan menjadi tolak ukur teori belajar behavioristik. Seseorang baru dianggap belajar ketika menghasilkan perilaku yang berbeda akan suatu kejadian yang dialaminya. Dari sisi tenaga pendidik, teori belajar ini juga membuat mereka berlatih diri untuk bersikap lebih jeli dan peka pada kondisi belajar yang dijalankan. Pembelajaran menggunakan teori ini memiliki kelebihan dengan bisa mengendalikan peserta belajar dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus tepat sehingga mendapatkan pengulangan respon yang dikehendaki. Oke, selanjutnya ini ada kekurangan teori belajar behavioristik. Selain ada kelebihan, penerapan teori behavioristik ini mempunyai kekurangan antara lain yaitu yang pertama ada hanya berpusat pada tenaga pendidik, yaitu pembelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar, tapi hal ini berpotensi untuk membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya seperti berkreasi sesuai dengan pikirannya. Pada tipe peserta belajar tertentu, aplikasi teori belajar ini akan menimbulkan kebosanan atau justru membentuknya sebagai pribadi yang pasif dikarenakan hanya terus menerima dan menerima tanpa dilibatkan untuk berpikir dan mengajukan pendapatnya. Yang kedua, ada lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Pembelajaran ini mengganggu cara hafalan. Praktik pembelajaran menggunakan teori behavioristik ini cenderung menghasilkan metode belajar yang kuno dan kurang efektif. Penyimpangan sedikit saja menimbulkan hukuman. Peserta didik hanya berpikir sempit bahwa teori yang diberikan oleh pendidiknya merupakan yang mutlak, paling baik, paling relevan, dan paling sempurna. Kemudian yang ketiga itu ada kaku dan membosankan. Pada pembelajaran dengan cara ini tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Tidak ada suasana menyenangkan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward
ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Yang keempat, yaitu individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif, yaitu hasil dari pembelajaran menggunakan metode ini yang kebanyakan adalah peserta didik yang pasif dan tidak kreatif. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajarannya, ia hanya terus menerima ilmu, bersaing untuk menyampaikan target, dan terbiasa tertekan dengan pendidikannya sehingga harus mematuhi hal yang membuatnya terhindar dari hukuman. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, kedua mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, ketiga mementingkan peranan reaksi, keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Keenam, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Dan ketujuh, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.